Shalom untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Saudara Jian dan Saudara Yuman. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang perang suci. Adapun tugas ini kami lakukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester kami pada mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 1 yang diampu oleh Ibu Pendeta Dr. Suryaningsi Mila, MSI. Teman-teman, silakan menyimak video ini sampai akhir dan jangan skip. Selamat menonton. Oke, Abang Jian, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini mungkin saya sedikit bertanya, apa sih yang Abang Jian pahami tentang perang suci itu? Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya mengenai perang suci itu dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama secara keseluruhan itu memang secara eksplisit tidak menjelaskan bahwa perang adanya sebuah perang suci di situ, tapi pemaknaan mengenai perang suci itu terlahir dari bangsa Israel itu sendiri. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka menjelajahi padang gurun dan mengalami berbagai peristiwa di mana mereka harus dituntut untuk melakukan pembunuhan, artinya memperebut sebuah wilayah. Ya. Wilayah itu dilakukan untuk memenuhi kehidupan mereka atau juga melaksanakan tita Allah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan Iya. itu sendiri. Jadi tanah Kanaan itu yang digunakan dan mereka memaknai bahwa setiap proses di mana mereka berperangan, terkhususnya untuk mengambil alih tanah itu, ya mereka menamainya sebagai perang suci. Tapi kita melihat juga bahwa kata perang itu sendiri dalam Alkitab, ya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu milkama. Dia ditulis nama sebanyak 300 atau ya lebih dari 300 kali dalam Alkitab. Dan juga itu terlihat dalam Kejadian pasal 14 ayat 2 sampai itu dijelaskan mengenai ada kata perang di situ. Nah, mengenai khusus untuk perang suci ini memang pemaknaan mereka dari bangsa Israel yang mengatakan bahwa setiap proses di mana mereka melakukan perang untuk melawan bangsa asing, itu mereka selalu katakan bahwa ada intervensi Allah di situ. Campur tangan Allah. Ada campur tangan Allah, bahwa mereka melakukan itu untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah untuk memperebut tanah Kanaan itu Yang berlimpah susu dan madu. ya terus. Oke, Abang Jian, terima kasih untuk kesempatannya. Sudah banyak mengedukasikan berbagai hal terlebihnya perang suci itu sendiri gitu. Ya, secara garis besar Abang Jian menyampaikan akan hal itu. Lalu bagaimana dengan maknanya gitu? Oke. Mengenai makna perang suci itu nanti akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Abang Iman. Oke. Makasih ya untuk waktunya. Saya akan melanjutkan apa yang ditanyakan oleh saudara Danci tadi mengenai makna perang suci bagi orang Israel. Jadi makna perang suci bagi orang Israel itu ialah ketergantungan orang-orang Israel kepada Allah dan adanya keterlibatan Allah dalam memenangkan setiap pertempuran atau peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga dengan kemenangan-kemenangan yang mereka raih dapat menjadi bukti bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah yang hidup dan meyakinkan kepada bangsa-bangsa lain untuk mengakui bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang berkuasa. Dengan demikian bangsa-bangsa lain harus menyadari dan mau berpaling kepada Allah Israel agar mereka dapat mengalami pemeliharaan Allah dan mendapat berkat dari Allah. Makna perang suci juga bagi orang Israel ialah tanda kesetiaan, ketaatan, dan juga tanggung jawab orang Israel kepada Allah. Tanpa kesetiaan, tanpa ketaatan, dan juga tanggung jawab, orang Israel tidak akan mendapatkan pertolongan dalam pertempuran, dan segala usaha mereka akan sia-sia. Oke, berdasarkan apa yang Saudara Yuman sampaikan dan juga menyambung dengan penjelasan secara garis besar daripada Saudara Jian tadi, saya bisa menarik sebuah refleksi teologisnya bahwa peperangan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu ketika melawan bangsa-bangsa lain dan di situ diartikan sebagai perang suci, saya kira tidak relevan lagi dengan kita pada saat ini karena kita hidup atas dasar kasih gitu, sehingga kita tidak lagi memberikan ruang terhadap kekerasan atau pertempuran itu sebagai hal yang benar atau melegitimasi sebuah pembunuhan
hanya karena subjek kita melakukan kesalahan, itu tidak menjadi alasan kita untuk melegitimasi akan kekerasan itu sendiri. Tetapi sesungguhnya berdasarkan yang saudara berdua sampaikan bahwa peperangan yang relevan itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tetap hidup dalam kebenaran. Contoh, ketika ada rasa iri hati terhadap teman kita atau sahabat, keluarga, atau dalam lingkungan lah. Ketika kita ada rasa sombong yang timbul dalam diri kita, kita bisa taklukkan itu dengan hal-hal yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan atau apa yang menjadi perintah Tuhan gitu. Saya kira itu yang menjadi relevan dengan konteks kita masa kini gitu. Supaya dengan perbuatan dan karakter kita, di situ kita sedang mengukir karakteristik daripada Allah itu sendiri, dan orang akan dapat mengenal Allah lewat hidup kita tanpa lagi saya harus melakukan sebuah peperangan seperti bangsa Israel. Dan di situ saya mengatakan bahwa Allah saya adalah Allah yang hidup. Tidak lagi demikian, tetapi bagaimana saya mencerminkan akan karakteristik daripada Allah itu sendiri. Oke, baik, mewakili teman-teman saya yang 2 orang tadi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, meluangkan waktunya, dan kami mohon maaf untuk setiap ucapan kami yang tidak berkenan dan juga hal-hal lain yang mungkin dianggap tidak memenuhi syarat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.